Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabba zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Diharapkan siswa mampu memahami ya arti dari aurat, kemudian batasan-batasan aurat ya, dan kemudian memahami dalil tentang menutup aurat. Kemudian siswa diharapkan mampu memahami makna busana muslim dan muslimah, diharapkan menunjukkan perilaku sehari-hari berbusana muslim dan muslimah, dan membiasakan perilaku berbusana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Coba cermati ya gambar ini. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dalam hal berbusana, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat dan juga berfungsi sebagai perhiasan atau keindahan. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, berbusana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama kalangan kaum wanita atau perempuan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kaum wanita, terutama di tengah-tengah kepungan budaya modern yang sangat mengesampingkan masalah syariat agama. Jadi banyak di antara sekarang orang, alhamdulillah ya, sudah memakai hijab atau memakai jilbab. Kita harus syukuri. Artinya syiar Allah itu, syiar Allah terlaksana atau terwujud. Dan juga tidak sedikit pula bagi kaum wanita pada saat ini yang kurang memperhatikan masalah menutup aurat. Seperti halnya mereka memakai jilbab, mereka memakai menutup aurat, namun juga berpacaran, berboncengan motor dengan yang bukan mahramnya dengan begitu mesra dan lain sebagainya. Tentu saja hal itu sangat tidak sesuai dengan hakikat perilaku menutup aurat ya. Idealnya para perempuan muslimah yang telah berbusana sesuai syariat Islam mampu menampilkan pribadi yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang belum memakai busana muslim. Sebagai renungan bersama, mari kita cermati pernyataan berikut yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Lebih baik tidak berjilbab tetapi sopan pada sesama
daripada berjilbab namun tidak berakhlak baik terhadap sesama. Nah, ada sebagian masyarakat yang beranggapan lebih baik tidak memakai jilbab namun sopan, tidak menggibah, ya, tidak menceritakan orang lain, daripada memakai jilbab namun menceritakan aib orang lain, tidak baik terhadap sesama dan sebagainya. Nah ini, padahal memakai jilbab itu perintah tersendiri, berakhlak baik juga perintah tersendiri dalam Islam. Namun seyogianya orang yang sudah memakai hijab, memakai jilbab, itu seharusnya bisa menampilkan pribadi yang menampilkan seseorang yang berbusana muslimah. Seperti contoh, orang yang sudah berbusana muslim tidak boleh menggibah, ya, tidak boleh menceritakan orang lain, gosipin orang lain dan sebagainya. Oke, lanjut, memahami makna aurat. Aurat itu menurut bahasa berarti malu, aib dan buruk, ya. Kata aurat berasal kata awirah yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik untuk dipandang, memalukan dan mengecewakan. Kemudian menurut istilah, ya, aurat adalah batas minimal bagi tubuh seseorang, wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki auratnya adalah dari batas pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan seluruh wajah, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian memaknai makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, ya, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab itu dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris jilbab dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat, perempuan dikenal juga istilah kerudung, hijab dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, baik baju, celana dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh kaum perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Jadi busana muslimah adalah pakaian perempuan yang dipakai oleh perempuan yang muslim atau yang beragama Islam. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimanapun ia berada. Perintah untuk menutup aurat disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya. Surat Al-Ahzab ayat 59. Perhatikan ayatnya, ini di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna, ya, min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, ya, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan istri orang-orang mukmin, yudnina 'alaihinna, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, min jalabibihinna, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, ya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian surah yang lain adalah surat An-Nur ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfazna furujahunna
wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha walidribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna, dan seterusnya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat, ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, ya, auratnya kecuali kepada suami-suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, putra-putra mereka, dan sampai akhir ayat. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita, yakni mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka, ya, memakai jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non mukminah atau non muslim. Hikmah lain agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyamakan mereka dengan budak, karena pada masa itu budak tidak memakai jilbab. Budak itu adalah orang yang dikerjakan sebagai pembantu namun tidak dibayar. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan kaum wanita, ayat ini diturunkan. Inilah sebab turunnya ayat tentang hijab. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri, ya, tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berhijab atau berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya, padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Ya, itulah pembahasan tentang jilbab, ya. Insya Allah kita akan bahas lagi pada minggu depan. Jadi silahkan yang sudah download buku KI Agama Islam yang kurikulum 2013, silahkan pelajari tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Semoga bermanfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan kalian pelajari, dan apabila ada yang masih bingung dengan materi yang Bapak bawakan, tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada pekan depan.